Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Ratna Ayuning Tias, guru bahasa Indonesia di SMP YPM 1 Taman. Nah, kabar kalian bagaimana nih hari ini? Saya harap kalian tetap diberikan kesehatan dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Nah, sebelum pembelajaran hari ini dimulai, marilah kita berdoa bersama agar diberikan kemudahan dan kelancaran. Ya, oke, siap? Ya, berdoa mulai. Amin. Berdoa selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak semuanya, hari ini kita akan kembali belajar mengenai cerita fantasi pada bab 2 Bahasa Indonesia kelas 7 semester 1. Nah, sebelum kita mulai pelajaran, pastikan kalian sudah siap untuk mengikuti materi kali ini ya. Siapkan pula buku tulis dan juga alat tulis kalian untuk mencatat semua materi yang ada di dalam video ini. Oke, sebelum kita mengenal unsur-unsurnya, mari kita kembali mengingat-ingat materi di minggu kemarin, di video kemarin. Nah, kemarin kita sudah membahas mengenai apa itu cerita fantasi. Jadi cerita fantasi termasuk ke dalam jenis cerita narasi yang lebih mengedepankan atau menonjolkan sisi khayal atau imajinasi dari suatu cerita. Oke, karena cerita fantasi itu termasuk ke dalam jenis karya fiksi, ya, karena dia cerita, pasti dia memiliki unsur-unsur cerita. Unsur-unsur cerita itu sendiri ada dua jenis, yaitu unsur intrinsik dan juga unsur ekstrinsik. Nah, sekarang dicatat baik-baik. Unsur intrinsik itu adalah unsur yang membangun cerita dari dalam. Jadi sebelum kita membuat suatu cerita, pertama kita ketika menulis itu kita harus memikirkan pembangun cerita itu. Nah, unsur yang membangun ini namanya unsur intrinsik. Kalau unsur ekstrinsik itu hanya menghubungkan antara cerita itu dengan situasi di luar cerita. Misal, cerita Malin Kundang itu kita hubungkan ke kenyataan. Apakah ada orang yang durhaka ke orang tua, orang yang tidak sopan ke orang tua? Nah, hubungan-hubungan semacam ini itu namanya unsur ekstrinsik. Jadi misal tentang kepengarangannya atau kaitannya dengan kondisi kehidupan nyata. Nah, sekarang karena sudah tahu ada unsur intrinsik dan ekstrinsik, pada video ini kita hanya akan membahas mengenai unsur intrinsik. Ada banyak sekali unsur intrinsik. Oke, ini dia unsur-unsur intrinsik suatu cerita. Yang pertama ada tema, lalu ada penokohan, kemudian latar, alur, sudut pandang, dan terakhir amanat. Kita bahas satu persatu ya. Yang pertama tema. Tema itu adalah pokok pikiran cerita. Jadi cerita itu berkaitan dengan apa, masalah apa. Misalnya, temanya adalah menghormati orang tua, temanya kejujuran, atau temanya kerja keras, dan lain sebagainya. Banyak sekali tema. Ketika kita membuat cerita, ya unsur pertama yang kita pikirkan, kita mau buat cerita tentang apa. Nah, tentang apa ini, pokok pikiran ini yang disebut dengan tema. Selanjutnya penokohan. Penokohan itu dibagi menjadi dua, yaitu siapa tokohnya dan apa wataknya. Nah, untuk siapa tokohnya itu juga ada beberapa. Misal, dilihat dari tokoh yang paling banyak muncul. Nah, ini berarti ada jenis tokoh pemeran utama yang sering muncul dan tokoh pemeran tambahan atau kita bisa sebut sebagai figuran. Ini yang jarang muncul. Kalau dilihat dari sifatnya, ada tokoh yang jahat dan ada tokoh yang baik.
Yang baik itu disebut dengan protagonis dan yang jahat antagonis. Sedangkan di penokohan juga ada yang disebut dengan watak. Watak itu apa sih? Watak itu karakter atau sifat tokoh dalam cerita. Mungkin wataknya suka menolong, wataknya egois, wataknya licik, atau wataknya mungkin pekerja keras. Itu namanya watak. Selanjutnya latar. Latar ada 3. Latar yang pertama latar tempat, yaitu di mana lokasi dalam cerita itu. Ada banyak sekali lokasi kejadian-kejadian di cerita itu. Nah, ini yang disebut latar tempat. Latar waktu, kapan kejadiannya terjadi. Latar waktu itu bukan berarti harus pagi, siang, sore, enggak ya. Bukan seperti itu. Tapi latar waktu juga bisa ditandai dengan misal pada saat hujan. Itu juga termasuk latar waktu. Jadi tidak harus berupa pagi, siang, sore, seperti itu. Latar suasana itu seperti apa situasi kejadian-kejadian yang ada di dalam cerita. Misalnya kejadiannya pada saat bertengkar, berarti latar suasananya menegangkan. Kejadiannya pada saat dia menang lomba, berarti suasananya mengharukan atau menyenangkan. Nah, seperti itu. Selanjutnya alur cerita. Alur cerita adalah bagaimana cerita itu berjalan. Misal, kejadian-kejadiannya itu urut dari kejadian pagi hari, terus diceritakan siang hari dan sore hari. Berarti alur cerita itu rangkaiannya adalah maju. Nah, alurnya disebut sebagai alur maju. Rangkaian peristiwa berjalan ke depan, tidak ada flashback, tidak ada kejadian di masa yang silam atau yang sebelumnya. Kemudian yang kedua, mundur. Alur mundur adalah rangkaian peristiwanya berjalan ke belakang. Jadi misal diceritakan hari ini dia sedih. Kemudian kenapa dia sedih? Ternyata kemarin ada kejadian sesuatu yang membuat dia sedih. Nah, diceritakan kejadian yang kemarin itu. Berarti ini alurnya mundur. Sedangkan yang ketiga, campuran. Rangkaian peristiwa mengalami perubahan mundur, kemudian kembali ke yang sekarang maju lagi. Jadi ada alur mundur ditambah alur maju. Ini menjadi alur campuran. Misal, ceritakan kejadian saat ini dia sedih. Terus diceritakan sedihnya kenapa? Ternyata ada peristiwa kemarin. Ini diceritakan, berarti kan sudah mundur. Nah, kemudian diceritakan lagi hari ini dia harus bangkit. Terus dia mendapatkan peristiwa yang menyenangkan. Berarti balik lagi ke sekarang dan maju. Berarti ini campuran karena kombinasi dari maju dan mundur. Selanjutnya sudut pandang. Sudut pandang penulis adalah bagaimana peran penulis berada di dalam cerita itu. Misal dia penulis itu ikut menjadi tokoh di situ. Berarti kan ini ada tokoh yang namanya tokoh aku atau saya. Nah, ini berarti sudut pandangnya orang pertama. Sedangkan kalau semua tokoh tidak ada tokoh akunya atau saya, berarti penulis tidak ada di dalam cerita. Berarti ini orang ketiga. Amanat. Amanat adalah pesan yang bisa diambil dari cerita tersebut untuk bisa dijadikan contoh, bisa diteladani pembaca. Oke, saatnya kita mencoba latihan menganalisis unsur-unsur intrinsik dari cerita ini. Ini ada suatu cerita, saya ambil dari buku Bahasa Indonesia terbitan Kemdikbud. Ada versi lengkapnya, tapi ini saya hanya potong sebagian saja. Judulnya adalah Ruang Dimensi Alpha, karya Ratna Juwita. Silakan bisa dibaca terlebih dahulu cerita ini.
Oke, sudah selesai membaca ceritanya ya. Sekarang kita akan coba analisis unsur-unsur intrinsiknya. Nah, ini dia jawabannya. Yang pertama, tema. Nah, di cerita itu kan si tokoh dan teman-temannya, mereka sedang membantu seorang manusia purba yang tersesat ke kehidupan sekarang dan ingin dikembalikan ke kehidupan di ruang dimensi yang lain. Nah, berarti temanya adalah kepedulian. Sekarang tokoh di situ ada tokoh aku yang sifatnya atau wataknya baik dan peduli. Tokoh tambahannya ada Ardi dan Erza yang mereka juga sifatnya sebenarnya sama, peduli, yaitu lebih ke setia kawan terhadap tokoh aku. Lalu latar di cerita ini untuk tempatnya sendiri, mereka berada di kehidupan yang saat ini dan letaknya ada di laboratorium. Terlihat dari kata meja kontrol laboratorium yang dipanah itu. Sedangkan suasananya mereka sedang merasa cemas karena harus mengembalikan manusia purba ke dimensi lain, tapi mereka juga harus cepat-cepat mengembalikannya karena tidak boleh melebihi 8 jam. Nah, ini berarti suasananya menegangkan. Sedangkan dalam kutipan ini tidak ada satupun penanda waktu ini terjadi kapan. Jadi, kalau di kutipan ini kita tidak bisa menentukan latar waktunya. Sedangkan alurnya, semua kejadian di kutipan ini tidak ada yang flashback menceritakan masa lalu, sehingga ini alurnya adalah alur maju. Sudut pandang, ada tokoh aku di situ, berarti penulis masuk ke dalam cerita ini. Nah, berarti sudut pandangnya adalah orang pertama. Sedangkan amanatnya dari cerita ini kita bisa mengambil amanat, kita harus peduli dan saling tolong-menolong dalam kebaikan. Nah, itu tadi adalah pelajaran untuk hari ini. Sedangkan tugas kalian pada pertemuan kali ini adalah tentu saja mencatat materi yang baru saja dipelajari dalam video ini. Lalu selanjutnya menganalisis unsur-unsur intrinsik suatu cerita yang lain ya. Seperti apa caranya? Seperti yang tadi sudah dicontohkan. Terima kasih atas perhatiannya pada video ini. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pembelajaran hari ini sudah selesai. Saya harap materi yang saya sampaikan tadi bermanfaat buat kalian dan dapat dicerna dengan baik. Oke, apabila ada pertanyaan atau materi yang masih belum jelas, kalian bisa kontak WA saya. Nanti saya akan cantumkan nomornya di sini ya. Oke, oh iya, pesan dari saya, jangan lupa tetap jaga kesehatan ya. Apabila bepergian keluar rumah, kalian harus memakai masker dan tetap mematuhi protokol kesehatan. Oke, cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.